Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. 8 binatang buas yang sunyi mengelilingi lebih dekat ke He Feng Yang dan Peri Changyu. Mereka semua nyata. Peri Changyu memiliki metode investigasi yang sangat luar biasa untuk memeriksa situasinya, tetapi hasilnya menyebabkan wajahnya yang cantik semakin memucat. He Feng yang melihat sekelilingnya dan melihat. Di sebelah timur ada kera dewa paku es yang besarnya hanya agak lebih rendah dari Gunung Danghun, aura tirani menyebar darinya dan saat bergerak, ia meninggalkan jejak es putih bersih. Bulu di seluruh tubuhnya seperti kerucut es yang membawa tekanan menyesakkan pada dua abadi. Sekelera matanya berwarna hijau giok, sedangkan pupil matanya memiliki kilau biru es. Ini mewakili garis keturunan padat di kera ilahi lonjakan es ini. Jika bola matanya benar-benar berwarna biru es, itu akan menjadi binatang terpencil kuno, kera ilahi air terjun es, yang kekuatan pertempurannya sebanding dengan Gu Immortal peringkat 7. Di sebelah barat mengapung buaya lava bulu phoenix. Buaya ini berukuran 2 hingga 3 kali ukuran buaya biasa dan tidak bisa dibandingkan dengan kera ilahi paku es yang sangat besar, namun auranya melonjak dengan kuat. Setiap napasnya membawa gelombang panas yang membara. Armor sisik merah kecoklatannya tebal dan kokoh, dan ekornya yang ramping panjangnya lebih dari 6 meter. Ia tidak memiliki sisik di punggungnya tetapi sebaliknya memiliki bulu phoenix berwarna-warni yang menyerupai lava yang menyala-nyala. Di utara berdiri seekor kuda jantan gelap pasir emas yang bangga. Kuda ini sangat besar, ukurannya mencapai dada kera dewa paku es. Ia memiliki 6 kaki yang tampak seperti dilemparkan dari logam, otot-ototnya menonjol, posturnya bangga dan menyendiri seperti naga, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau keemasan. Hanya 6 kuku yang hitam gulita. Sisi selatan bercokol oleh pohon anggur naga biru. Pokok anggur ini bukan binatang buas, sebenarnya, tetapi tanaman. Tanaman merambat telah mengembun menjadi bentuk naga dan ketika akarnya ditusuk ke dalam tanah, kekuatan pertahanan dan regeneratifnya sangat menakutkan, sehingga menghususkan diri dalam pertempuran gesekan. Jika mencabut akarnya, ia bisa membubung di langit seperti naga biru. Di sisi tenggara ada kepiting rawa. Itu adalah Raja Medan Rawa. Tubuhnya yang lebar seperti gunung bisa mencapai 1/4 ketinggian Gunung Danghun saat berdiri. Matanya telah merosot sampai tidak ada, dan cangkangnya begitu tebal sehingga He Feng yang merasakan sensasi tak berdaya, seperti dia sedang menghadapi cangkang kura-kura. Ia memiliki 19 pasang kaki dan sepasang penjepit depannya dapat dengan mudah menghancurkan batu besar dan memotong naga, bahkan Fang Yuan dengan tubuh zombie abadinya tidak berani menguji kekuatan sepasang penjepit ini. Seekor serigala persik sedang berjongkok di timur laut. Serigala ini memiliki ukuran terkecil, sama dengan anak anjing yang baru lahir. Itu terlihat sangat baik hati dan imut dengan tubuhnya yang bulat, cakar montok, lidah merah muda dan mata gelap bulat. Dilihat dari penampilan, tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan binatang, namun, pupil He Feng yang menyusut dan jika dia harus memilih arah untuk menerobos, dia akan langsung menghindari yang ini. Seekor elang mahkota besi berputar-putar di sisi barat laut. Elang ini memancarkan aura gagah berani dan mengesankan saat melayang di udara, matanya tertuju pada He Feng Yang dan Peri Changyu. Sayapnya lebar dan tebal, dan masing-masing bulunya bisa ditembakkan. Seperti anak panah tajam, cakarnya kokoh dan buas, mampu menghancurkan batu-batu besar dan merobek naga dan harimau. Akhirnya di sisi barat daya berdiri seekor binatang sunyi kepala bumi. Ia memiliki tubuh humanoid dengan ekor ular, wajahnya menyerupai kelelawar dan hidungnya mengarah ke atas. Itu memiliki telinga besar dan hitam, dengan baju besi yang terbuat dari daging menutupinya. Di sekitar dadanya ada 50 hingga 60 cambuk berdaging, masing-masing panjangnya lebih dari 20 meter. Ada organ hisap di permukaan cambuk berdaging, akan sulit untuk membebaskan diri jika seseorang terjerat oleh mereka. Di bagian depan setiap cambuk berdaging ada lubang seperti krisan yang dapat memancarkan cairan susu putih pada saat krusial. Cairan tersebut memiliki korosivitas yang sangat tinggi dan mengandung cacing parasit dalam jumlah yang sangat besar, yang dapat mengebor pori-pori manusia dan mendatangkan malapetaka dari dalam tubuh.
Fang Yuan telah meminjam 8 binatang sunyi ini dari roh tanah Langya. Lebih tepatnya, harus dikatakan bahwa Fang Yuan meminjam perbudakan binatang peringkat 7 roh tanah Langya Gu. Gu abadi ini bisa menaklukkan semua jenis binatang buas, termasuk binatang buas yang bermutasi, raja binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, kaisar binatang buas, bahkan binatang buas dan binatang buas kuno. Binatang buas yang sunyi memiliki kekuatan Gu abadi peringkat 6 dan bisa sangat sulit untuk dihadapi ketika Gu liar yang tinggal di atasnya tidak diketahui. 8 binatang buas mengepung He Feng Yang dan Peri Changyu, menatap mereka dengan serakah. Keduanya tenggelam dalam keheningan tanpa tanda-tanda sikap santai seperti sebelumnya. He Feng Yang mengalihkan pandangannya yang berat ke arah puncak Gunung Danghun. Dibandingkan dengan 8 binatang buas yang sunyi, ancaman sebenarnya masih Fang Yuan dan 3 makhluk abadi lainnya. Hampir tidak ada binatang buas yang sunyi yang bisa menggunakan gerakan pembunuh, tetapi Gu Immortals memiliki banyak kebijaksanaan untuk menggunakan dan meneliti gerakan pembunuh. Hati He Feng Yang telah tenggelam ke titik terendah, dia dengan paksa menjadi tenang dan berteriak ke arah Fang Yuan, "Siapa kalian semua?" Kecuali Fang Yuan, 3 makhluk abadi lainnya mengenakan topeng, Hei Loulan mengenakan topeng beruang hitam, Peri Lisan mengenakan topeng burung biru, sedangkan Bai Yun Seng mengenakan topeng rusa. Ketiganya juga diselimuti lapisan cahaya yang menyembunyikan penampilan asli mereka, menyembunyikannya dari metode investigasi He Feng Yang dan Peri Changyu. Fang Yuan terkekeh, "Sebelum menanyakan identitas kami, bukankah seharusnya kalian berdua memperkenalkan diri terlebih dahulu?" He Feng Yang dan Peri Changyu diam-diam saling melirik, dan melihat tatapan pahit di mata satu sama lain. Mereka mengira perjalanan ini akan sederhana, dan yang terburuk, mereka pikir pihak lain akan memiliki kekuatan pertempuran Gu Immortal. Namun, mereka sama sekali tidak mengantisipasi kekuatan musuh akan sekuat ini. Dengan demikian, mereka sombong dan langsung meminta Fang Yuan untuk menyerah tanpa memberikan perkenalan diri. "Namaku He Feng Yang, jalur perbudakan peringkat 6 Gu Immortal dari Sekte Bangau Abadi. Saya Chang Yu, jalur air peringkat 6 Gu Abadi dari Sekte Derek Abadi." Keduanya memperkenalkan diri satu demi satu, sikap mereka tidak lagi sombong seperti sebelumnya, mereka berperilaku sangat rendah hati saat ini. Seorang orang bijak tunduk pada keadaan, mereka yang bisa menjadi Gu Immortals adalah orang-orang yang luar biasa. Saat ini, Fang Yuan memiliki kekuatan yang mengesankan, He Feng Yang dan Chang Yu dengan tegas menundukkan kepala tinggi mereka. Mungkin mudah untuk mengalahkan Gu Immortals tetapi membunuh mereka itu sulit. He Feng Yang bisa menggunakan perluasan ruang Immortal Gu untuk merobek lubang di ruang tanah yang diberkati Hu Immortal dan melarikan diri. Namun, mereka tidak tahu kemampuan Fang Yuan. Jika Fang Yuan memiliki Gu abadi yang dapat mencegah pelarian mereka, situasinya akan menjadi berbahaya. Jadi itu adalah saudara He dan Peri Changyu. Nada suara Fang Yuan sopan, "Saya Fang Yuan dan saya menyambut kalian berdua sebagai tamu di tanah terberkatiku." Kata-kata sopan ini terasa memalukan ketika He Feng Yang dan Chang Yu mendengarnya, itu penuh sarkasme. He Feng Yang tidak bisa menahan perasaan tercekik. Apa yang dia minta jelas adalah identitas asli orang-orang ini, tetapi Fang Yuan berpura-pura bodoh dan memberikan jawaban yang tidak relevan dengan hanya membalas dengan namanya. Saat ini, siapa di 10 sekte besar benua tengah yang tidak tahu namanya? Fang Yuan sengaja menghindari topik ini, dan He Feng Yang, sebagai sisi yang lebih lemah, tidak berani mengejarnya. "Aku ingin tahu untuk apa kalian berdua ada di sini?" Fang Yuan bertanya. He Feng Yang terdiam, tetapi dalam hati dia meneriakkan penghinaan, "Untuk apa lagi kita bisa datang? Ini untuk mengambil tanah yang diberkati Hu Immortal dan merebut Gunung Danghun." Anak nakal ini, bertanya kapan dia sudah tahu. Peri Changyu mendengus, "Mengapa Tuan berbicara dengan nada yang aneh dan sarkastik? Kekuatan Tuan melampaui imajinasi semua orang, kapan kekuatan seperti itu muncul di benua tengah? Hari ini adalah kerugian kami, keterampilan perencanaan Tuan memang sangat baik dan telah sepenuhnya mengendalikan situasi. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Jika Anda ingin bertarung, mari kita mulai, mengapa membuang waktu untuk mengobrol? Kami akan berjuang sampai akhir jika Anda mau, dalam kasus terburuk, darah kami akan berceceran kemana-mana dan kami akan binasa di sini.
Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi peri Changyu setelah mendengar kata-kata ini. Tak lama setelah itu dia tersenyum, "Peri, kamu cukup berani." Aku dipenuhi dengan kekaguman. Aku secara kasar bisa menebak niatmu datang ke sini, itu seharusnya untuk nyali Gu Gunung Danghun, kan? Kamu benar. He Feng yang terus terang mengakui. Dalam keadaan itu, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Skema yang telah dia rancang dan persiapkan dengan susah payah selama lebih dari setahun untuk merebut tanah yang diberkati Hu Abadi telah benar-benar gagal. Namun, tepat saat ini, dia tidak bisa tidak memiliki harapan. Jika Fang Yuan ingin bertarung, dia seharusnya sudah memulai. Tapi dia telah berbicara sampai saat ini, sepertinya dia takut pada Sekte Bangau Abadi. Selama aku menggunakan ini dengan benar, mungkin kita bisa melarikan diri tanpa kecelakaan. Petik 1. Fang Yuan tiba-tiba bertepuk tangan dan tersenyum, "Kalian berdua masuk pada waktu yang tepat, saya sudah berpikir untuk menjual nyali Gu. Apa pendapatmu tentang Gu ini?" Cacing Gu peringkat 3 terbang keluar dari tangannya. Cacing Gu perlahan terbang di bawah tatapan 6 Gu Immortals, 8 binatang buas yang sunyi serta bayangan petir pesona biru, dan mendarat di tangan He Feng Yang. He Feng Yang tidak yakin dan khawatir dengan skema Fang Yuan saat dia dengan hati-hati menerima Gu Fana ini. Cacing Gu peringkat 3 ini menyerupai kepik. Itu seukuran mangkuk besar, kepalanya sangat kecil sementara perutnya sangat besar sehingga menempati 99% tubuhnya. Perutnya bulat seperti bola lampu dan tembus cahaya. Ia tidak memiliki karapas di punggungnya dan juga tidak memiliki sayap. Di perutnya yang tembus cahaya, ada Gu. Gu di dalam Gu. Peri Changyu bergumam lembut. Gu Fana peringkat 3 ini jelas merupakan cacing Gu penyimpanan, terutama dengan tujuan menyimpan cacing Gu. Jenis cacing Gu penyimpanan ini sangat umum, termasuk contoh seperti bunga perbendaharaan bumi. Namun, cacing Gu di dalam perut membuat tatapan He Feng yang tertuju padanya seolah-olah terekat. Dia kemudian berkata dengan mata tidak pasti, "Gu ini di dalam, mungkinkah nyali Gu?" Fang Yuan tersenyum cerah, "Itu benar." "Apa?" Mata indah peri Changyu melebar karena takjub. Dia mungkin tahu sangat sedikit tentang nyali Gu, tetapi dia tahu nyali Gu tidak bisa dibawa keluar dari Gunung Danghun. Jika dikeluarkan, mereka akan menghilang. Karena inilah Fang Yuan tidak mau menukar nyali Gu sebelumnya. Karena jika orang lain ingin menggunakan nyali Gu, mereka harus secara pribadi datang ke Gunung Danghun. Dan membiarkan begitu banyak orang luar memasuki tanah yang diberkati Hu Immortal tidak diragukan lagi akan menjadi ancaman besar bagi kehidupan Fang Yuan. Inilah alasan 10 sekte kuno besar di benua tengah ingin merebut Gunung Danghun. Guts Gu tidak bisa dibawa keluar dari Gunung Danghun, sehingga mengambil kendali Gunung Danghun berarti mengendalikan nyali Gu. Namun, fakta tepat di depan mereka menunjukkan bahwa nyali Gu benar-benar dapat disimpan dan dibawa keluar dari Gunung Danghun. Peri Changyu segera menyadari betapa pentingnya cacing Gu seperti kepik biasa-biasa saja ini. Untuk sesaat, matanya terpaku erat padanya. Cacing Gu ini, siapa namanya? He Feng yang menatap Fang Yuan dan bertanya dengan nada sedikit gemetar. Fang Yuan sebenarnya tidak memikirkan nama, dan dengan santai menamainya saat ini, Ersak Gu. He Feng yang tenggelam dalam keheningan. Dalam sekejap, dia memikirkan banyak hal. Atasan Sekte Bangau Abadi juga telah melakukan upaya ini. Saat itu, banyak Gu Immortal telah berpartisipasi tetapi berakhir dengan kegagalan. Sekarang, kesuksesan ada di tangan He Feng Yang. Tangan He Feng Yang sedikit menggigil. Jika nyali Gu bisa dibawa keluar dari Gunung Danghun dan diekspor ke semua tempat, harta karun surga kuning, tanah yang diberkati Haisi, benua tengah, perbatasan selatan, dataran utara, seberapa besar keuntungan ini? Sesuatu yang bahkan tidak dapat diteliti oleh Sekte Bangau Abadi kita berhasil dicapai oleh kekuatan di belakang Fang Yuan. Apa asal-usul mereka? Mungkin mereka telah merencanakan untuk waktu yang lama dan memikirkan segala cara untuk merebut tanah yang diberkati Hu Immortal, untuk terlibat dalam bisnis nyali Gu. Fang Yuan tidak menyerang, mungkinkah dia ingin, dengan Sekte Bangau Abadi kami? He Feng yang masih mempertimbangkan ketika Fang Yuan berbicara, karena kedua tamu tertarik dengan nyali Gu, apa pendapatmu tentang melakukan transaksi ini? Hati He Feng yang goyah. Saran Fang Yuan menggerakkan hati He Feng Yang. Ketika Fang Yuan melancarkan penyergapan dan mengepung He Feng Yang,
dia berpikir bahwa operasi ini akan berakhir dengan kegagalan. Dalam skenario terbaik, dia akan menggunakan perluasan ruang Immortal Gu dan keluar dari pengepungan dengan paksa setelah menderita luka parah. Bahkan jika dia mengonsumsi banyak esensi abadi selama proses melarikan diri, dia tidak bisa mempedulikannya. Bagaimanapun, membandingkan esensi abadi dan hidupnya, yang terakhir jauh lebih penting. Setelah kembali ke Sekte Bangau Abadi, kehidupan He Feng yang pasti akan menurun. Sekte Bangau Abadi menaruh harapan yang begitu besar padanya, dan dia bahkan telah bersiap selama lebih dari setahun, tetapi dia akhirnya gagal. Saingannya, Gu Immortal Lei Tan, pasti akan mencarinya untuk mengejeknya secara pribadi ketika dia mendengar berita itu. Tetua tertinggi kedua akan benar-benar kecewa dengannya, dan He Feng yang mungkin tidak bisa mengangkat kepalanya selama beberapa tahun setelah itu. Kehilangan ini bisa menjadi noda seumur hidup, hanya dengan kegagalan ini, dia akan diejek oleh banyak orang dalam kegelapan selamanya. Jika dia bisa membuat kesepakatan dengan Fang Yuan untuk Nyali Gu, untuk He Feng Yang, itu akan berkali-kali lebih baik daripada menerobos pengepungan. He Feng yang menilai dalam hatinya, tanah yang diberkati Hu Immortal memiliki 4 Gu Immortal dan 8 binatang buas yang sunyi, bersama dengan keunggulan teritorial, mereka simen benteng. Meskipun salah satu dari 10 sekte kuno besar memiliki kemampuan untuk menghadapi ini, itu hanya berbicara tentang kemampuan. Mereka mungkin tidak bisa mengumpulkan begitu banyak Gu Immortal di sini. Bahkan jika mereka bisa mengirim Gu Immortals untuk menyerang tanah yang diberkati Gu Immortal, pertempuran antara Gu Immortals akan menghabiskan banyak esensi abadi dan sumber daya lainnya. Bahkan jika mereka bisa mendapatkan tenaga kerja yang cukup dan berinvestasi banyak ke dalam pertempuran ini, pihak lain juga memiliki Gu Immortals dan dapat dengan mudah menghancurkan Gunung Danghun. Pada saat itu, bahkan jika tanah yang diberkati Gu Immortal diperoleh, itu semua akan di dunia luar, Sekte Pedang Surgawi Agung memiliki 3 Gu Immortal, dan dapat mencoba meninggalkan salah satu dari 10 sekte kuno yang hebat, Sekte Bangau Abadi. Ini karena untuk menghadapi 3 Gu Immortal, sumber daya dan tenaga yang dibutuhkan adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh Sekte Immortal Kren. Jika mereka gagal, mereka tidak hanya akan menderita kerugian dalam reputasi mereka, kerugian besar ini juga dapat menyebabkan kerusuhan di dalam sekte, dan memicu masalah lain. Gu Immortals mudah dikalahkan, tetapi sulit untuk dibunuh. Mengapa siapapun yang bisa mencapai tahap ini tidak memiliki sarana atau kartu truf untuk melarikan diri? Jika mereka gagal membunuhnya, mereka akan benar-benar menyinggung Gu Immortal. Seorang Gu Immortal yang menyimpan dendam dapat menyebabkan masalah bagi manusia. Dengan ukuran besar Sekte Bangau Abadi dan berbagai aset, mereka harus menyelamatkan situasi di mana-mana. Sekarang Fang Yuan telah menunjukkan kekuatan seperti itu, Sekte Bangau Abadi saja tidak bisa lagi menyerang dengan paksa, kecuali sekte lain bekerja sama dengan mereka. Tetapi jika mereka bekerja sama, akan ada masalah dalam banyak aspek, mengenai alokasi manfaat. Jika He Feng yang setuju untuk bekerja sama dengan Fang Yuan, mereka akan menjalin perdagangan untuk Nyali Gu, hasil ini bukanlah kegagalan total. Itu karena tujuan utama Sekte Bangau Abadi dalam menjatuhkan tanah yang diberkati Gu Immortal adalah untuk Nyali Gu. Menggunakan harga terkecil untuk mendapatkan manfaat terbesar, ini adalah masalah yang dikhawatirkan oleh semua tetua tertinggi di Sekte Bangau Abadi. Sebelum ini, Sekte Bangau Abadi telah meminta Fang Yuan untuk memulai penjualan Nyali Gu. Jika kita bisa menjalin perdagangan dengan pihak lain, saya tidak perlu memaksa jalan keluar dan mengambil risiko cedera, saya dapat menyelamatkan banyak esensi abadi dan memiliki pembenaran yang tepat ketika saya kembali ke sekte. He Feng yang mempertimbangkan opsi ini. Fang Yuan mengamati ekspresinya, meskipun He Feng yang adalah pria yang cerdik dan tidak menunjukkan emosi di wajahnya, dia jelas tersentuh karena berapa lama dia mempertimbangkan ini. Dengan demikian, Fang Yuan melanjutkan, 100 nyali saya Gu akan dijual untuk 1 batu esensi abadi di surga kuning harta karun. Saya akan menjual 120 nyali Gu ke Sekte Derek Abadi untuk setiap batu esensi abadi. Namun, sebagai imbalannya, aku ingin Sekte Bangau Abadimu mengakui tanah yang diberkati Hu Immortal milikku sebagai kekuatan tambahan sektemu. Selain itu, anak perusahaan ini dapat melepaskan diri dari Anda kapan saja. Selama dia memiliki identitas ini,
9 sekte kuno besar lainnya tidak akan dapat berurusan dengan Fang Yuan tanpa melibatkan sekte Bangau Abadi. Ini adalah aturan jalan yang benar, itu seperti menjadikan sekte Bangau Abadi sebagai bos besar, sementara tanah yang diberkati Hu Immortal adalah anteknya. Anda harus bertanya kepada bos sebelum memukul anteknya. He Feng yang tersenyum tidak tulus saat dia berbicara, Fang Yuan, apakah kamu berpikir untuk menggunakan sekte saya sebagai perlindungan Anda? Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa mendirikan sekte sendiri, kan? Tidak ada yang bisa mendirikan sekte di Gunung Tianti. Saya tidak berniat meninggalkan tempat yang berharga ini. Fang Yuan tertawa. Gunung Tianti telah terhubung langsung ke pengadilan surgawi, bahkan Gu Immortals tidak berani bertarung di gunung ini. Jika sekte Bangau Abadi tidak menyatakan Fang Yuan sebagai pengkhianat sekte dan memiliki alasan sempurna untuk menjatuhkannya, mereka tidak akan berani menyerang tanah yang diberkati Hu Immortal. Selain itu, tanah yang diberkati Hu Immortal menjadi anak perusahaan sekte Bangau Abadi juga akan memperhitungkan reputasi sektemu, kan? Fang Yuan melanjutkan. He Feng yang terdiam lagi. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas, masalah ini sangat penting, saya tidak dapat bertanggung jawab atas keputusan, izinkan saya untuk kembali dan melapor ke sekte. Fang Yuan mengangguk, akan lebih baik jika saudara He pergi dan menjelaskannya. Tapi Peri Changyu harus tetap menjadi tamu di sini untuk sementara waktu lebih lama. He Feng Yang dan Changyu melakukan kontak mata. Peri Changyu berkata, Tuan Feng Yang, silakan dan kembali, saya akan menunggu di sini. Aku akan kembali dengan cepat. He Feng Yang mengangguk dengan sungguh-sungguh padanya, sebelum menatap dalam-dalam ke arah Fang Yuan dan gengnya. Dia ingin mengukir orang-orang ini ke lubuk hatinya. Roh tanah, buka pintu dan biarkan saudara He keluar, kata Fang Yuan dengan nada prihatin. Ya, Tuan. Little Hu Immortal dengan cepat menjawab. Di Gunung Tianti, cahaya emas putih cemerlang terbentuk. Dalam cahaya, sebuah pintu merah cerah muncul, tingginya lebih dari 30 meter, dan ada plakat berwarna pelangi. Awan merah muda berkumpul saat aurora mengembun menjadi tangga cahaya. He Feng yang keluar dari pintu, ketika dia pergi, itu melalui pintu keluar yang tepat dari tanah yang diberkati. Tindakan ini dengan cepat menarik perhatian Gu Immortals dari 9 sekte besar lainnya. Mereka mulai berbicara. Dia keluar. Begitu cepat. Jangan bilang tidak ada perlawanan sama sekali. Ketika He Feng yang masuk, dia menggunakan ruang perluasan Immortal Gu, tetapi ketika dia keluar, itu melalui pintu masuk utama. Ini adalah bukti bahwa dia berhasil. Ada yang salah, lihat wajahnya, tidak ada kegembiraan kemenangan, dia terlihat lebih tenang dan tenang. Meskipun mereka curiga, tidak ada dari mereka yang bertanya kepadanya secara langsung. Ini adalah kontes tersembunyi antara 10 sekte besar, konfrontasi langsung merusak reputasi mereka. He Feng yang tidak peduli dengan perasaan mereka, dia hanya ingin kembali ke Gunung Fei He, untuk melaporkan masalah ini. Dia terbang dengan cepat, melakukan perjalanan jauh dari Gunung Tianti dalam waktu singkat. Alis He Feng yang terkunci, dia marah dan curiga, dari mana kekuatan Fang Yuan berasal. Selain Fang Yuan, 3 makhluk abadi lainnya semuanya menutupi wajah mereka dengan topeng, dan menggunakan cacing Gu untuk memblokir metode investigasi, mereka jelas tidak ingin mengungkap identitas mereka. Mengapa demikian? Jangan bilang mereka adalah Gu Immortals dari 9 sekte lainnya. Mereka tidak ingin sekte kami mendapatkan Gunung Danghun, jadi mereka diam-diam berkolusi dengan Fang Yuan sebelumnya. Saat dia memikirkan hal ini, He Feng yang menolak kemungkinan ini. Kertas tidak bisa menutupi api, rahasia bersifat sementara dan akan terungkap, 9 sekte besar tidak akan melakukan hal seperti itu bertentangan dengan sikap salah satu sekte besar. Lalu, apakah mereka Gu Immortals yang dikumpulkan dari sekte kecil benua tengah? He Feng yang berpikir, benua tengah memiliki sekte yang tak terhitung jumlahnya, selain 10 sekte kuno besar, ada sekte berukuran besar, sekte berukuran sedang, sekte berukuran kecil, dan sekte mini. Ada sekte yang tak terhitung jumlahnya, di dalamnya, secara alami ada beberapa Gu Immortal. Jika itu mereka, maka Gu Immortal ini semua akan memiliki yayasan di benua tengah, untuk mencegah sekte rumah mereka ditekan atau diganggu oleh sekte kuno. Mereka tidak ingin mengungkapkan identitas mereka, itu masuk akal. Itu benar, Fang Yuan memiliki perjalanan abadi tetap Immortal Gu.
Orang-orang ini mungkin bukan Gu Immortal benua tengah, mereka mungkin dari daerah lain. Semakin kuat Gu Immortal, semakin sulit untuk melewati tembok regional. Sesekali, mereka harus mengeluarkan lubang mereka di wilayah di mana mereka menjadi abadi untuk mengingat dan mengumpulkan ki langit dan bumi untuk menstabilkan tanah yang diberkati. Tetapi dengan perjalanan abadi tetap, pihak lain dapat menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Pikiran He Feng yang bergerak cepat, dia dengan cepat menebak Fang Yuan dan identitas Gu Immortals lainnya. Tapi dia memiliki terlalu sedikit bukti, dia tidak bisa memastikannya. Secara keseluruhan, tanah yang diberkati Gu Immortal sangat misterius dan berbahaya. Sebelum kita mengetahui rahasia mereka, kita tidak bisa menyerang dengan mudah. Kali ini, saya menderita kerugian besar. Akar masalahnya adalah musuh berada dalam kegelapan saat saya berada di tempat terbuka, Kam menderita kekurangan intel. He Feng yang menyimpulkan pengalamannya dari kejadian ini, tetapi dia tiba-tiba berhenti di udara. Siapa ini? Kamu berani menyergapku di sini. He Feng yang dengan cepat menjadi waspada, berteriak. Kamu sangat waspada. Sebuah suara datang dari suatu tempat, terkadang bernada tinggi dan rendah, dengan suara laki-laki serak yang berubah menjadi suara wanita yang tajam. Seseorang jelas telah memodifikasi suara mereka dengan cacing Gu. Dua sosok muncul, satu di depan dan satu di belakang, mereka menghalangi jalan He Feng yang. Yang berubah selanjutnya adalah langit. Langit yang cerah, berkilau, dan cerah tanpa awan berubah menjadi gelap dan menakutkan, kabut menjadi tebal saat jiwa-jiwa pendendam terbang kemana-mana. Ini adalah langkah pembunuh medan perang. Ini adalah lingkungan medan perang yang dibuat untuk memperkuat efek cacing Gu tertentu. Ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki Gu Immortals biasa. Saya adalah He Feng yang dari Sekte Bangau Abadi, kalian berdua menyembunyikan penampilan Anda dan bertindak sangat tertutup, apa niat Anda? He Feng yang berteriak. Dua Gu Immortal di hadapannya ditutupi lapisan cahaya gelap, penampilan mereka tidak bisa dilihat. Jadi bagaimana jika kamu berasal dari Sekte Bangau Abadi? Gu Immortal misterius di depannya tertawa dingin. Gu Immortal di belakangnya berkata langsung, kami akan membunuhmu. Saat mereka mengatakan itu, Gu Immortal menyerang. 5 jari terbuka dan ribuan benang putih abu-abu muncul dari telapak tangan. Benang itu mendekati He Feng yang, saat jantungnya melonjak, ini jelas merupakan gerakan pembunuh fana yang dirancang untuk menjebak orang. Begitu dia terjerat oleh benang ini, akan sulit untuk melarikan diri. He Feng yang dengan cepat memanggil kelompok bangau. Di dalam lubang abadinya, ada sejumlah besar bangau terbang, dia membawanya kemana-mana dan dia tidak pernah kekurangan pasukan. Kelompok derek jumlahnya sangat besar, ada derek terbang paruh besi, derek pelet api, derek angin ekor, derek kabut awan, derek cahaya bintang, dan derek petir ilusi semuanya bercampur bersama dalam harmoni sempurna, membentuk formasi yang ketat. Seekor binatang buas yang sunyi 9 bangau istana terbang keluar, berteriak dan menyebabkan kabut di sekitarnya bubar. He Feng yang melangkah ke punggung bangau 9 istana, rambutnya berkibar saat tatapannya seperti kilat, kemarahan di dalam dirinya telah terbangun, apakah kamu benar-benar berpikir aku adalah sasaran empuk? Hari ini, Anda akan merasakan kemarahan Winged Crane Flying Immortal. Saat benang terbang ke arahnya, kelompok bangau terbang paruh besi terbang keluar dan menghalangi mereka dengan tubuh mereka. Gu Immortal misterius lainnya membusungkan pipinya dan meniup api besar. Api ini berwarna hijau pucat, dan di medan perang ini, kekuatan mereka diperkuat, menyebabkan banyak bangau jatuh dari langit setelah terbakar. He Feng yang tidak mau kalah, dia mengaktifkan gerakan pembunuh jalur perbudakannya. Segera, sekelompok bangau petir ilusi terbang keluar, menembakkan petir yang berkumpul dan terbentuk menjadi pilar, menembus medan perang. Sekelompok derek pelet api lainnya terbang keluar, tubuh mereka tertutup api, membakar musuh mereka. Dua kelompok bangau terbang menyerbu ke arah dua Gu Immortal misterius seperti sepasang tinju raksasa. Bum bum bum. Dengan ledakan yang hebat, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Di medan perang, pertempuran sengit berlanjut. Sekelompok besar bangau terbang paruh besi, masing-masing dengan tubuh hitam seperti baja, mereka telah meningkatkan pertahanan dan tidak takut mati, mereka menyerang ke arah dua Gu Immortal misterius dengan ganas. Salah satu dari dua Gu Immortal misterius membuka mulut mereka, saat suara keras keluar darinya, bergema di mana-mana.
Ini adalah langkah pembunuh jalur suara. Formasi kelompok bangau terbang paruh besi menjadi kacau di bawah pengaruh suara, formasi ketat mereka menjadi longgar dan ada banyak kelemahan yang terungkap. Pergi. Gu Immortal misterius lainnya melihat peluang dan meraih anggota tubuh orang lain, mereka berdua berubah menjadi dua gumpalan api putih abu-abu, menembus formasi bangau terbang paruh besi dan bergerak menuju He Feng Yang. Melawan jalur perbudakan Gu Immortal, seseorang tidak boleh bertarung intens dengan kelompok binatang buas mereka, mengalahkan perbudakan Gu Immortal adalah taktik pertempuran yang tepat. He Feng yang melihat bahwa musuh mendekat, tidak hanya dia tidak cemas, dia menunjukkan senyum dingin, kamu jatuh ke dalam perangkapku. Dia mengeluarkan seruling giok 5 lubang Gu, meletakkannya di dekat mulutnya dan mulai memainkan seruling. Dia tampak seperti pemuda berpakaian hijau, tetapi dia sebenarnya adalah penguasa berjuta-juta binatang buas. Lengan bajunya berkibar di udara meskipun tidak ada angin, matanya meledak dengan kecemerlangan yang hidup. Gerakan pembunuh jalur perbudakan, penyergapan 8 sisi. Puluhan ribu bangau terbang bergerak dengan musiknya, sekelompok bangau tak terlihat yang telah menyembunyikan sosok mereka mengekspos diri, mengelilingi dua Gu Immortal misterius dengan erat. He Feng yang sengaja meninggalkan ruang kosong dalam formasi di sekitar dirinya, itu adalah jebakan untuk memimpin musuh-musuhnya langsung ke dalamnya. Sekarang pihak lain telah jatuh cinta padanya, dia tidak membiarkan mereka pergi, saat serulingnya terus bermain, 3 sitar 5 senar Gu terbang keluar dari tubuhnya. Di tengah musik seruling, sitar memainkan nada yang tajam, berubah menjadi gerakan pembunuh jalur perbudakan lainnya, Formation Like Water. Derek terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, sementara bangau terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju pusat. Seluruh medan perang seperti harmoni sempurna dari roda gigi yang berputar, skalanya besar tetapi teratur, bangau terbang bergerak dengan lancar, formasi mereka berubah seperti aliran air. Dua Gu Immortal misterius berada dalam formasi ini, mereka melihat susunan bangau terbang mengubah formasi mereka dengan lancar, mereka merasa seperti kacang di penggiling batu, akan diubah menjadi bubur buah. He Feng yang terus meniup seruling, dengan aman di tengah kelompok binatang buas, berdiri di belakang bangau yang sunyi, dia menyaksikan kelompok bangau terlibat dengan dua ahli misterius itu. Dia berpikir dalam hatinya, sejak kami mulai bertarung, keduanya telah menggunakan gerakan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari jalur suara, jalur ruang, jalur api, jalur angin, jalur cahaya, jalur gelap, jalur aturan, dan banyak lagi. Mereka melakukan ini dengan sengaja, mereka tidak ingin menggunakan kemampuan nyata mereka dan mengekspos identitas mereka. Ketika Gu Master menjadi abadi, sesuai dengan fondasi tubuh mereka, serta cacing Gu yang digunakan untuk membuat lubang abadi mereka, mereka akan diklasifikasikan menjadi Gu Immortals dari jalur masing-masing. Ada jalur api Gu Immortals, jalur angin Gu Immortals, jalur kebijaksanaan Gu Immortals dan banyak lainnya, membentuk tubuh abadi dari jalur masing-masing. Tubuh abadi diperoleh ketika seorang Master Gu naik, tubuh mereka akan dimodifikasi oleh 3 Qi, menghilangkan semua kotoran dan meningkatkan esensi hidup mereka itu sendiri. Tubuh abadi jalur angin akan memiliki tanda Dao dan pemahaman angin, sehingga ketika mereka menggunakan cacing Gu jalur angin, efeknya akan lebih besar. Tubuh abadi jalur api akan dibersihkan oleh Dao besar dalam kaitannya dengan api, itu akan terhubung erat dengan jalur api, dan akan menyebabkan gerakan pembunuh jalur api menjadi jauh lebih kuat dari biasanya. Misalnya, Fang Yuan, meskipun dia adalah zombie abadi, dia masih jalur kekuatan Gu Immortal, tubuhnya adalah tubuh abadi jalur kekuatan, jadi ketika dia menggunakan cacing Gu dan gerakan pembunuh dari jalur lain, efeknya hanya biasa. Dua Gu Immortal misterius yang mencoba membunuh He Feng yang tidak menggunakan metode bertarung mereka yang sebenarnya, oleh karena itu, mereka ditekan olehnya meskipun jumlahnya lebih banyak daripada dua. Apakah kalian berdua masih mencoba menyembunyikan identitas kalian? Jika kamu tidak menggunakan kemampuanmu yang sebenarnya, kamu mungkin mati di sini. He Feng yang mencibir terus-menerus, suaranya memenuhi medan perang. Kedua Gu Immortal misterius itu bernapas dengan kasar, serangan kelompok bangau tidak henti-hentinya dan marah seperti air pasang, mereka berdua lelah berurusan dengan mereka. Seperti yang dikatakan He Feng Yang, jika keduanya tidak mulai menggunakan metode mereka yang sebenarnya, mereka akan segera terbunuh.
Keduanya melakukan kontak mata saat mereka mengangguk, mengambil keputusan. Salah satu dari mereka menghela nafas, seperti yang diharapkan dari sekte benar yang terkenal. Kekuatan Winged Crane Flying Immortal, saya benar-benar melihatnya hari ini. Yang lain berkata, namun, bahkan jika kami tidak menggunakan kemampuan kami yang sebenarnya, kami masih bisa membunuhmu. He Feng Yang, lihatlah sekelilingmu. Aduh, tatapan He Feng Yang dengan cepat menyapu sekeliling. Awalnya, itu adalah pemandangan berkabut, medan perang penuh dengan tangisan dan jeritan sedih, tetapi sekarang ada perubahan. Di dalam gumpalan kabut tebal, makhluk jiwa biru tua terbentuk. Hanya dalam beberapa napas waktu, jumlah makhluk jiwa meningkat pesat, mereka sama-sama berjumlah dengan kelompok bangau He Feng Yang. Apakah ini, medan perang pengambil jiwa? Jantung He Feng Yang melonjak, dia mengatakannya tanpa sadar. Hehehe, Winged Crane Flying Immortal, kamu sangat berpengetahuan. Gu Immortals yang misterius tertawa, suara mereka berubah terus-menerus, terkadang terdengar seperti laki-laki atau perempuan. Ekspresi He Feng yang berubah muram. Gerakan pembunuh medan perang pengambil jiwa ini memiliki reputasi yang keji, sangat sulit untuk dihadapi. Makhluk hidup yang mati di medan perang ini akan memiliki jiwa mereka diambil dan diubah menjadi makhluk jiwa, di bawah kendali pengguna gerakan pembunuh. Yang terpenting, asal-usul gerakan pembunuh medan perang ini sangat besar, itu diciptakan oleh salah satu dari 10 yang mulia dalam sejarah ketika dia masih muda, Spectral Soul Demon Venerable yang memiliki sifat paling membunuh. Siapakah dua Gu Immortal misterius ini? Mereka sebenarnya memiliki gerakan pembunuh medan perang, pengambil jiwa, yang telah lama hilang dalam sejarah. Begitu makhluk jiwa muncul, mereka mulai bertarung dengan kelompok bangau. Situasi pertempuran berubah. He Feng yang dengan cepat memanipulasi kelompok bangau, mengubah formasi untuk bertahan melawan makhluk jiwa. Kedua Gu Immortal misterius merasakan lebih sedikit tekanan sekarang, dan mampu bergegas keluar dari pengepungan kelompok bangau. Ukuran makhluk jiwa sama dengan kelompok bangau, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan bangau. Seringkali, 10 makhluk jiwa dikorbankan untuk membunuh satu bangau. Tapi He Feng yang menjadi semakin waspada di dalam hatinya, setelah makhluk jiwa dicabik-cabik menjadi pecahan, fragmen-fragmen ini dapat terbentuk menjadi makhluk jiwa baru di medan perang pengambil jiwa ini. Sementara itu, ketika bangau terbang mati, jiwanya akan diambil oleh medan perang, membentuk binatang jiwa, menjadi bagian dari pasukan musuh, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi He Feng Yang, dia tidak bisa bertarung tanpa korban. Begitu dia menderita kerugian, dalam waktu yang lama, makhluk jiwa akan berada di atas angin. Saat ini berlarut-larut, keunggulan He Feng yang akan berkurang, kelompok bangau perlahan akan dijatuhkan oleh makhluk jiwa. He Feng Yang, asal tahu saja, kami sengaja mengungkapkan kelemahan sebelumnya, untuk menunda waktu. Sekarang medan perang pengambil jiwa telah berkembang menjadi jumlah yang cukup besar, keuntungan jalur perbudakan Anda hilang. Winged Crane Flying Immortal, hari ini, kamu akan binasa di sini. Kedua Gu Immortal misterius bekerja sama. Gerakan pembunuh jalur angin, Tornado Dragon Whip. Dengan cambuk angin yang panjangnya ratusan meter, salah satu Gu Immortal berayun, membunuh bangau terbang yang tak terhitung jumlahnya. Gerakan pembunuh jalur racun, tusukan lebah pembunuh. Ribuan jarum menghujani seperti badai deras, racun di atasnya sangat kuat, setiap bangau terbang yang terkena langsung mati di tempat, dagingnya hancur. Dua Gu Immortal misterius akhirnya menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Satu adalah jalur angin Gu Immortal, sementara yang lainnya adalah jalur racun Gu Immortal. Sejumlah besar bangau dimusnahkan, jiwa mereka diekstraksi oleh medan perang, membentuk kumpulan baru makhluk jiwa. Oh tidak, musuh datang dengan persiapan, mereka merencanakan ini sejak lama, aku tidak bisa tinggal di sini. He Feng yang melihat ini dan ingin mundur. Hanya orang bodoh yang ingin tinggal di medan perang pengambil jiwa dan bertarung dengan musuh. Medan perang pengambil jiwa ini dipenuhi dengan kabut, mudah kehilangan arah, sulit untuk melarikan diri. Tapi saat ini, saya telah memperluas ruang angkasa Immortal Gu bersama saya, seharusnya tidak sulit untuk melarikan diri dari sini. He Feng yang memikirkan hal ini dan menggunakan indera ilahinya untuk berkomunikasi dengan kehendak dibukaan abadinya. Wasiat ini dalam bentuk seorang pria kekar, ketika He Feng yang meninggalkan Gunung Fei He.
Sebelumnya, itu telah memasuki lubang abadinya dan telah mengamati situasi luar menggunakan cacing gunya. Semua pengalaman He Feng yang kali ini, sejak dia meninggalkan Gunung Fei He, di tanah yang diberkati Hu Immortal, ketika dia dikelilingi oleh Fang Yuan dan yang lainnya, dan setelah dia meninggalkan tanah yang diberkati Hu Immortal dan terjebak di medan perang pengambil jiwa, diserang oleh dua Gu Immortal misterius. Surat wasiat melihat semuanya dengan jelas. He Feng yang meminta, Tuan Iblis Harimau, tolong gunakan gerakan pembunuh abadi Anda sekali lagi untuk keluar dari medan perang dan melarikan diri dari tempat ini. Ini akan menjadi milik tetua tertinggi ketiga Sekte Bangau Abadi, kemarahan Lord Tiger Demon akan. Dia duduk di udara, membuka matanya tanpa emosi, kamu perlu tahu bahwa setiap kali aku menggunakan intrusi kekuatan, tubuh utamaku perlu mengeluarkan dua manik-manik esensi abadi kurma merah. He Feng yang dengan cepat berkata, Junior mengerti, saya akan memberikan kompensasi yang sesuai ketika kami kembali. Kemarahan Tiger Demon akan mengangguk, tidak berbicara lebih jauh. Dia meraih dengan tangannya, melemparkan dua esensi abadi kurma merah ke ruang ekspansi Immortal Gu, pada saat yang sama, banyak Gu Fana juga bangkit. Setelah beberapa saat mempersiapkan, He Feng yang membuka telapak tangannya, mengeluarkan ruang perluas Immortal Gu dari lubang abadinya. Gu abadi tertutup cahaya kuning, He Feng yang menepuknya dengan ringan. Cahaya kuning meninggalkan tangannya, memecah medan perang pengambil jiwa dan membuat lubang. He Feng yang sangat gembira, dia mengembalikan perluasan ruang Immortal Gu dan 9 bangau istana di bawah kakinya berteriak, mengepakkan sayapnya dan membawanya keluar dari medan perang pengambil jiwa. Di luar medan perang, langit cerah tanpa awan. Oh tidak, dia benar-benar telah memperluas ruang Immortal Gu, dia melarikan diri. He Feng yang, jangan lari jika kamu punya nyali, mari kita bertarung selama 300 putaran. Teriakan dua Gu Immortal di belakangnya memiliki nada cemas dan panik. He Feng yang tertawa terbahak-bahak, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan, bahkan medan perang pengambil jiwa tidak dapat menahan saya, tidak peduli siapa Anda, menyergap dan mencoba membunuh saya akan mengingat ini. Jangan berpikir aku tidak akan mengetahuinya hanya karena kamu menyembunyikan identitasmu, kamu menggunakan gerakan pembunuh kamu sendiri. Ketika saya kembali ke sekte, saya akan menyelidiki, saya pasti akan mencari tahu siapa Anda sebenarnya. Oh tidak, tiba-tiba, He Feng yang merasakan ada yang tidak beres, ekspresinya berubah. Dia selalu menjadi orang yang waspada dan memiliki pengendalian diri yang hebat, bagaimana emosinya bisa menjadi sangat gembira saat dia meninggalkan medan perang pengambil jiwa, seperti dia baru saja memenangkan pertempuran. Kali ini, dia gagal merebut kembali tanah yang diberkati Hu Immortal, dia telah mengecewakan pengasuhan dan harapan Lord Tiger Demon, dia seharusnya merasa sedih. Oh tidak, peringatan bahaya yang intens muncul di hatinya, He Feng yang berbalik, hanya untuk melihat Gu Immortal sekecil anak laki-laki, tubuhnya tertutup cahaya gelap. Dia memegang cacing Gu berbentuk belati, dia berada tepat di belakang He Feng yang, kurang dari 1 kaki jauhnya. Gu abadi ketiga, ada Gu Immortal ketiga dalam penyergapan. Ini adalah langkah pembunuh mereka yang sebenarnya, plot dalam plot. Sementara pikiran He Feng yang rileks saat dia meninggalkan medan perang pengambil jiwa, serangan fatal diluncurkan padanya. He Feng yang sangat marah dan terkejut, matanya merah darah dan dia sangat marah, dia tidak mundur, sebaliknya, dia memiliki keinginan untuk bertarung sampai mati dengan musuh. Cepat menghindar. Musuh adalah jalur emosi Gu Immortal, mereka dapat mengganggu penilaian Anda dengan memengaruhi emosi Anda. Di dalam lubang abadinya, kemarahan Tiger Demon berteriak. Hehehe, sudah terlambat. Gu Immortal ketiga mengangkat belati mereka, menusuk He Feng yang. Cacing Gu berbentuk belati meledak dengan aura Gu abadi yang intens. He Feng yang dilanda kengerian dan penuh keluhan. Musuh memiliki tipe serangan Immortal Gu. Dia hanya memiliki ruang ekspansi Immortal Gu, itu tidak bisa membantunya. Gerakan pembunuh fana defensif yang dia miliki tidak dapat memblokir tipe serangan Immortal Gu ini. Immortal Gu berbentuk belati hendak menembusnya, He Feng yang merasakan kemarahan, ketakutan, kebingungan, kepasrahan, segala macam perasaan mengalir dalam dirinya seperti lava, sangat memengaruhi tindakannya. Apakah saya akan mati di sini hari ini? He Feng yang tanpa sadar memiliki pemikiran ini. Namun, tepat pada saat berbahaya ini,
bangau istana 9 binatang buas yang sunyi di bawah kakinya tiba-tiba menjerit dengan jelas sebelum dengan keras membalikkan tubuhnya. Tubuh He Feng yang terlempar ke bawah sementara 9 derek istana memblokir Gu Immortal yang menyergap. Plop, suara lembut bergema, Immortal Gu berbentuk belati dengan kejam menembus dada 9 bangau istana. Gu Immortal ketiga menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berpikir He Feng yang mengganggu dapat memengaruhi bangau 9 istana. Bagaimanapun, He Feng yang adalah jalur perbudakan Gu Immortal dan bangau 9 istana telah diperbudak olehnya. Jika dia dipengaruhi, bangau 9 istana juga tidak perlu dikhawatirkan. Dia mengaktifkan beberapa gerakan pembunuh jalur emosi untuk sangat mengganggu He Feng yang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat terakhir, bangau 9 istana ini benar-benar akan bergerak untuk melindungi tuannya. 9 kecil. He Feng yang melihat 9 bangau istana mengambil serangan fatal, air mata segera mengalir di matanya saat dia mengeluarkan raungan kesakitan. Dia telah memelihara bangau 9 istana ini dengan sangat hati-hati dan tidak pernah menggunakan metode perbudakan apapun di atasnya. Kembali ketika dia masih muda, dia telah dikejar secara brutal saat keluar dalam misi. Hidupnya tergantung pada keseimbangan ketika dia secara tidak sengaja menabrak bangau 9 istana yang terluka parah serupa. Setelah pertemuan kebetulan dan tidak disengaja ini, dia dan 9 bangau istana saling membantu untuk melarikan diri dari penderitaan. Bangau 9 istana berada di ambang kematian, He Feng yang membawanya kembali ke sekte dan menggunakan semua kekayaannya, hampir tidak berhasil menstabilkan hidupnya. Dalam puluhan tahun setelahnya, He Feng yang menantang banyak bahaya untuk mendapatkan uang untuk merawat bangau 9 istana sedikit demi sedikit, perlahan menariknya keluar dari ambang kematian. Sentimen yang mendalam yang lebih intim daripada saudara laki-laki terbentuk seperti ini antara seorang pria dan bangau. Kemudian terjadi kecelakaan, Gu Master peringkat 5 He Feng yang telah gagal dalam misinya dan dalam keadaan terluka parah. Sumber daya padanya hanya bisa menyelamatkan satu orang. Jika dia merawat bangau 9 istana, dia akan mati, tetapi jika dia menyelamatkan dirinya sendiri, bangau 9 istana tidak akan dapat mempertahankan vitalitasnya yang tersisa. Pada saat pilihan ini, He Feng yang berpikir selama 3 hari 3 malam, pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan 9 bangau istana. Tindakan ini menyebabkan tetua tertinggi ketiga, Lord Tiger Demon, tergerak, dan dengan bantuannya, baik He Feng yang dan 9 bangau istana diselamatkan. He Feng yang memenuhi harapannya dan setelah menjadi Gu Immortal, dia bergabung dengan faksi Lord Tiger Demon. 9 bangau istana menjerit sedih. Tubuhnya yang besar dan ramping ditutupi dengan lapisan cahaya abu-abu. Dalam cahaya abu-abu ini, tubuhnya dengan cepat menyusut dan menjadi lebih muda, dari usia dewasa terus berubah menjadi masa mudanya, lalu ke masa bayinya. Ini adalah kekuatan Gu Abadi. Gu Abadi berbentuk belati sebenarnya adalah jalur waktu Immortal Gu yang dapat membalikkan tubuh target ke keadaan yang lebih muda. Mundur. Jangan mengecewakan niat baik temanmu. Dalam bukaan abadinya, kemarahan Tiger Demon akan menghela nafas panjang. 9 kecil. He Feng yang berteriak dengan marah dan kembali terlepas dari saran dari kemarahan Tiger Demon. Ujung gaunnya berkibar dan bergerak, berubah menjadi jubah bulu bangau. Kilatan merah darah mekar di matanya dan alisnya yang hijau ramping bergerak gesit seperti ular atau naga. Gu Immortal yang misterius menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak berpikir He Feng yang bisa dengan jelas melarikan diri pada saat sebelumnya akan benar-benar kembali dengan niat membunuh. He Feng yang adalah jalur perbudakan Gu Immortal. He Feng yang mendorong telapak tangannya ke depan dari mana sinar petir hijau giok melonjak keluar. Gu Immortal yang misterius mendengus, dia mengangkat belati dan menghadapinya secara langsung, secara bersamaan mengaktifkan gerakan pembunuh jalur emosi untuk memengaruhi emosi He Feng yang. Namun, hati He Feng yang dipenuhi dengan kemarahan dan tiba-tiba tidak terpengaruh. Bam! Ledakan keras meletus dan Gu Immortal yang misterius terlempar kembali. Tubuh He Feng yang bergetar hebat dan darah menyembur keluar dari mulutnya, tetapi dia dengan paksa menarik dirinya dan menarik bangau istana 9 bayi ke tangannya. 9 kecil. He Feng yang memegang 9 bangau istana dalam pelukannya dan berbalik, segera melarikan diri tanpa niat untuk tinggal. Bangau 9 istana sudah seukuran angsa putih dan berkicau lembut saat He Feng yang memeluknya.
Jalur emosi Gu Immortal telah dikirim agak jauh, celah itu sudah cukup baginya untuk tidak dapat mengejar He Feng yang pada saat ini. Dua Gu Immortal misterius lainnya bergegas setelah membatalkan medan perang pengambil jiwa. Mendesah, dia melarikan diri pada akhirnya. Jalur angin Gu Immortal menghela nafas panjang karena kasihan. Orang ini jelas merupakan jalur perbudakan Gu Immortal, tetapi dia sebenarnya tidak lemah dalam pertempuran jarak dekat. Gerakan pembunuh petir hijau itu tidak seperti yang terlihat, itu membuatku berpikir. Jalur emosi kata Gu Immortal. Jika bukan karena kekurangan waktu untuk mengumpulkan lebih banyak orang, apakah kita takut tidak bisa menjatuhkannya? Bagaimana kalau kita mengejar, mungkin kita bisa. Jalur racun Gu Immortal tidak pasrah. Dia telah memperluas ruang angkasa Gu abadi, medan perang pengambil jiwa tidak dapat menjebaknya. Ayo cepat pergi, tidak nyaman tinggal di sini. Jalur angin Gu Immortal tenang. Benar, penyergapan ini tidak lebih dari tindakan yang dipertimbangkan dengan tergesa-gesa. Kita sama sekali tidak dapat melupakan tujuan utama untuk keuntungan kecil dan berisiko mengekspos identitas kita, yang akan memengaruhi rencana besar Master. Kami akan mundur. Jalur emosi Gu Immortal menghentikan linglungnya, dan berkata dengan lembut. Posisinya tampaknya lebih tinggi dari dua Gu Immortal lainnya, dan kata-katanya memiliki nada tegas. Aku akan pergi. Jalur angin Gu Immortal dengan cepat terbang di udara dan segera tidak lebih dari titik hitam kecil di cakrawala. Jalur racun Gu Immortal jatuh ke tanah dan melarikan diri. Jalur emosi Gu Immortal berhenti sejenak sampai dua lainnya benar-benar pergi, tubuhnya kemudian menghilang di udara seolah-olah dia belum pernah ke sana. He Feng yang terbang dengan kecepatan tinggi ke Gunung Fei He, dan tanpa henti, dia langsung memasuki tanah yang diberkati Fuhu. Lord Tiger Demon berdiri di samping lubang batu yang sangat besar, melihat puluhan ribu manusia batu yang bekerja di dalam lubang. Junior tidak kompeten dan mengecewakan harapan Tuhan. He Feng yang membungkuk menyapa Tuan Iblis Harimau, tubuhnya dipenuhi luka dan ekspresinya malu. Kamu terluka. Pertama-tama pergilah istirahat dan sembuhkan dirimu. Lord Tiger Demon tidak meminta apa-apa kepada He Feng yang dan hanya melambaikan tangannya, kemarahan itu akan di lubang abadi He Feng yang terbang keluar dan memasuki benaknya. Hanya dalam sekejap, dia mengerti semua hal yang dialami He Feng yang dalam perjalanan ini. Tatapannya berkedip, tak lama kemudian, dia mengaktifkan kemarahan Gu untuk menghasilkan kemarahan kemauan. Kemarahan akan terbang melintasi langit, keluar dari tanah yang diberkati Fuhu dan menuju puncak Gunung Fei He. Ketika mencapai aula konferensi di puncak gunung, 3 surat wasiat yang tertinggal di sini datang setelah merasakannya. Ketiga surat wasiat ini masing-masing dari tetua tertinggi pertama, tetua tertinggi kedua dan tetua tertinggi ketiga, Lord Tiger Demon. Mereka bertugas memantau sekte dan juga menangani beberapa masalah kecil. Hal-hal utama juga diatur dan pada setiap periode waktu yang ditentukan, mereka akan mengumpulkan sekelompok Gu Immortal untuk mengadakan diskusi bersama tentang mereka. Kemarahan Tiger Demon akan mendarat di aula dan menyatu dengan keinginan sebelumnya, lalu menceritakan peristiwa yang terjadi pada He Feng Yang. Kehendak tetua tertinggi pertama dan kedua tenggelam dalam keheningan ketika mereka mendengar narasi itu. Mereka mulai berpikir dengan cepat yang menyebabkan tubuh mereka menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Ketika mereka menyusut menjadi hampir setengah dari ukuran sebelumnya, wasiat tetua tertinggi kedua berkata, mari kita izinkan Tuan Iblis Harimau untuk memiliki keputusan akhir tentang masalah tanah yang diberkati Gu Immortal. Wasiat tetua tertinggi pertama berbicara, He Feng yang disergap dan hampir terbunuh, ini jauh lebih serius daripada tanah yang diberkati Gu Immortal. Di mana dia disergap? Seekor cacing Gu terbang keluar dari aula dan berubah menjadi peta yang terbuat dari cahaya dan bayangan. Di sini, kemarahan Lord Tiger Demon akan menunjuk ke lokasi. Kehendak tetua tertinggi pertama mengangguk dan berbicara dengan berat, lokasi ini adalah tempat yang sangat bagus untuk menyergap, tidak ada gaya yang terletak baik di depan maupun di belakang, dan ini menjadikannya tempat persembunyian yang sangat baik. Tampaknya para penyergapan sangat akrab dengan medan benua tengah. Selidiki. Kapan ada orang yang punya nyali untuk mencoba membunuh Gu Immortal 10 sekte kuno besar kita? Kehendak tetua tertinggi kedua berteriak marah. Kekhawatiran saya adalah ini. Para tetua, menurutmu dari mana Gu Immortals ini berasal? Kemarahan Lord Tiger Demon akan bertanya.
Keinginan tetua tertinggi pertama dan tetua tertinggi kedua saling melirik, keduanya memperlihatkan ekspresi berat. Tetua ketiga khawatir Gu Immortal ini adalah Gu Immortal benua tengah. Tetua tertinggi pertama berkata pelan. Kemarahan Tiger Demon akan berbicara terus terang dengan percaya diri, benar. Sudah berapa lama 10 sekte kuno besar kita mengendalikan benua tengah? Situasinya semakin sulit selama beberapa tahun terakhir ini, mengapa demikian? Benua tengah kita berbeda dari 4 wilayah lainnya. Dipimpin oleh Yang Mulia Abadi asal primordial, benua tengah telah direformasi selama era kuno terpencil, membangun sistem sekte. Selama era purba terpencil, sekte jarang terjadi. Di era kuno-kuno, pasukan klan melampaui kekuatan sekte. Di era kuno abad pertengahan, sekte dan klan bentrok satu sama lain, dan maju dengan kecepatan yang sama. Di era kuno akhir, klan melemah sementara sekte berkembang. Dan sekarang, sekte berdiri dalam jumlah besar di benua tengah sementara hampir tidak ada klan. Sistem klan hanya memilih anak-anak klan sebagai Gu Master. Sistem sekte, bagaimanapun, memungkinkan manusia biasa untuk menginjak jalan kultivasi Gu. Sejarah benua tengah kita dipenuhi dengan konflik antara dua sistem besar. Setelah melalui lebih dari 3 juta tahun perjuangan, evolusi dan akumulasi, sistem sekte telah menang, jumlah Gu Dewa benua tengah jauh melampaui 4 wilayah lainnya dan mereka terus meningkat, dan segera akan meninggalkan kendali 10 sekte besar kita. Berapa banyak Gu Immortal yang bisa direkrut 10 sekte besar kita? Jumlah Gu Immortal lainnya di benua tengah beberapa kali lipat dari kita. Karena Gu Immortals dari sekte lain, jalur iblis Gu Immortals dan kultivator tunggal Gu Immortals terus berkultivasi, mereka akan membutuhkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Konflik tidak dapat dihindari karena 10 sekte besar kita menguasai 80% sumber daya kultivasi di benua tengah. Bukankah pernah ada kasus seperti sekte pedang surgawi besar sebelumnya? Hanya saja mereka diam-diam ditekan oleh 10 sekte kuno besar kami. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, sekte-sekte baru masih muncul tanpa henti. Inovasi baru dan aliran pemikiran baru adalah kejadian umum, jenius yang tidak biasa dan bakat mengerikan terus-menerus tumbuh di antara manusia sementara ada tempat terbatas dalam 10 sekte kuno besar kita. Meskipun merekrut talenta luar biasa setiap tahun, benua tengah benar-benar terlalu besar. Kemarahan Lord Tiger Demon akan menghela nafas saat dia mengatakan ini. Kedua tetua tertinggi terdiam selama ini. 10 sekte kuno besar memegang kendali atas 80% sumber daya benua tengah, tetapi setelah sumber daya dibagi di antara semua orang, berapa banyak yang akan tersisa untuk masing-masing Gu Immortals? Saat kultivasi Gu Immortal semakin tinggi, tanah mereka yang diberkati akan membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk dikelola. Secara khusus, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi juga akan terus menjadi lebih kuat, dan setelah setiap kesengsaraan, kerugiannya akan sangat parah, dan harga untuk memperbaikinya akan terus menjadi lebih tinggi. Tidak mungkin bagi Gu Immortal 10 sekte kuno besar untuk berbagi sumber daya mereka kepada orang lain. Di masa lalu, meskipun ada banyak sekte di luar 10 sekte besar, tidak banyak Gu Immortal. Abadi dan fana adalah konsep yang berbeda, ada kesenjangan kekuatan yang lebar antara manusia dan abadi, sehingga manusia dapat ditekan. Namun saat ini, Gu Immortals di luar 10 sekte besar terus meningkat jumlahnya. Meskipun Gu Immortal ini biasanya memiliki kekuatan pertempuran yang lebih rendah, jumlah mereka yang besar cukup untuk membawa dampak pada 10 sekte kuno yang besar. Sekte pedang surgawi besar adalah contoh yang baik. Sekte berukuran besar ini awalnya memiliki 2 Gu Immortal dan merupakan pengikut dari sekte Immortal Kren. Sekarang, mereka memiliki Gu Immortal ketiga. Mereka segera berencana untuk meninggalkan sekte Immortal Kren dan menjadi mandiri. Kemarahan Lord Tiger Demon akan berlanjut, tahun-tahun ini, 10 sekte kuno besar kami berada dalam keadaan sulit, kami bisa dikatakan menginjak es tipis. Seolah-olah kita memblokir puncak gunung berapi, magma di bawahnya pada akhirnya akan meledak suatu hari nanti, menyebabkan dampak besar pada 10 sekte besar kita. Tetua tertinggi ketiga sedang berbicara tentang situasi umum di benua tengah saat ini. Tapi ini adalah situasi seluruh wilayah, bagaimana kita bisa mengubahnya? Kehendak tetua tertinggi kedua menghela nafas. Kehendak Lord Tiger Demon berlanjut, contoh sekte pedang surgawi besar ada di depan kita.
Gu Immortals di tanah yang diberkati Hu Immortal bisa berasal dari daerah lain, tetapi kemungkinan besar mereka adalah aliansi pembudidaya tunggal di wilayah kami. Orang-orang yang menirgap Hefeng yang hari ini mungkin juga Gu Immortals dari pasukan wilayah kita sendiri. Tetapi jika itu masalahnya, itu akan menakutkan. Tetua tertinggi kedua mengangguk, memang seperti itu. Kekuatan yang menyerang Hefeng yang jelas tidak ingin tanah yang diberkati Hu Immortal terus berada di tangan Fang Yuan. Jika Hefeng yang mati, Sekte Bangau Abadi harus menyerang tanah yang diberkati Hu Immortal dengan paksa untuk mempertahankan reputasi kita. Meskipun jelas bahwa mereka dijebak, Sekte Derek Abadi tidak punya pilihan selain mengikutinya. Kebanggaan dan reputasi 10 sekte kuno besar yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat dinoda. Jika mereka tidak bisa membalas dendam atas kematian Gu Immortal mereka sendiri, maka reputasi mereka akan hancur, hati orang-orang akan goyah, dan semua orang akan berani untuk menyinggung Sekte Bangau Abadi. Jika Sekte Bangau Abadi berada di bawah masalah seperti itu, mereka tidak akan dapat mengelola sumber daya dan tanah mereka di benua tengah. Pada saat itu, Sekte Bangau Abadi akan lelah secara fisik dan mental, kelelahan mereka akan menarik serigala dan serigala yang lebih serakah. Ini akan menjadi lingkaran setan, begitu mereka jatuh ke dalamnya, akan sulit untuk pulih. 3 tetua tertinggi Sekte Bangau Abadi semuanya adalah orang-orang berpengalaman, mereka adalah monster tua dengan pengalaman hidup yang melimpah, mereka telah mempertimbangkan prospek masa depan yang menakutkan ini. Bukan hanya mereka, di antara 9 sekte kuno besar lainnya di benua tengah, pasti ada orang yang memahami hal ini. Saat ini, benua tengah menjadi jenuh dengan para ahli, tetapi sumber daya terbatas, itu seperti tong bubuk yang berkembang tanpa henti. 10 sekte kuno yang besar duduk di atas tong, jika mereka ceroboh dan menyalakannya, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping. Tiger Demon, kamu menggunakan topik ini hari ini untuk memulai diskusi panjang. Aku yakin kamu memiliki beberapa wawasan untuk dibagikan kepada kami. Mengapa tidak langsung memberitahu kami? Kata tetua tertinggi pertama. Kemarahan Tiger Demon akan tertawa, mengatakan hal-hal yang mengejutkan. Ide saya saat ini adalah untuk menyetujui kondisi Fang Yuan dan mengakui bahwa tanah yang diberkati Hu Immortal adalah anak perusahaan dari sekte kami. Pada saat yang sama, kita akan mengetahui identitas sebenarnya dari pelaku yang menyerang He Feng Yang. Setelah kami tahu pembudidaya tunggal mana yang mengeroyok, kami akan berkolaborasi dengan 9 sekte lainnya dan terlibat dalam rencana pembantaian abadi skala luas. Pembantaian abadi. Tetua tertinggi kedua mendengar ini dan kegembiraan bersinar di matanya. Kehendak tetua tertinggi pertama menutup matanya, dia perlahan berkata, "Setan harimau, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saran Anda ini telah diajukan oleh Gu Immortal Silei dari Sekte Abadi Tempur bertahun-tahun yang lalu, dia bahkan telah mengirim proposal ke Pengadilan Surgawi, meminta Pengadilan Surgawi untuk keluar dan mengatur 10 sekte kuno yang besar, untuk melaksanakan rencana ini. Oh, Raja Kera Abadi itu. Meskipun 10 sekte kuno kita yang besar telah mengalami perubahan sepanjang sejarah, akar dari semua perubahan ini adalah alasan yang benar, seperti pertukaran cabang utama dan samping, ini semua ada hubungannya dengan Pengadilan Surgawi. Jika 10 sekte kuno terlibat dalam pembantaian makhluk abadi, itu akan memiliki implikasi besar dan melibatkan manfaat yang tak terhitung banyaknya. Hanya Pengadilan Surgawi yang bisa turun tangan untuk meyakinkan dan mengumpulkan semua orang, membawa kita menuju kemenangan. Kemarahan Tiger Demon akan setuju. Tapi Pengadilan Surgawi menolak proposal ini. Mereka bahkan memperingatkan kami 10 sekte kuno besar untuk tidak secara khusus menargetkan masing-masing sekte yang lebih kecil dan pembudidaya tunggal Gu Immortals, kami tidak boleh secara sadar membantai mereka, pelanggar akan dihukum berat. Surat wasiat tetua tertinggi pertama mengatakan. Apa? Kemarahan Tiger Demon akan berteriak kaget. Masalah ini, bagaimana saya tidak mengetahuinya? Tetua tertinggi kedua bergumam pada dirinya sendiri. Tetua tertinggi pertama menghela nafas keras, menatap ke langit, kehendak Pengadilan Surgawi adalah kehendak surga. Kehendak surga tidak dapat ditentang, kehendak surga tidak dapat diantisipasi. He Feng yang kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal sekali lagi. Peri Changyu dan Fang Yuan sedang berjalan di Gunung Danghun, mengamati pertumbuhan Nyali Gu. Bai Yun Seng melihat dari jauh, menatap Peri Changyu.
Sementara itu, bayangan petir pesona biru itu dikelilingi oleh 8 binatang buas yang sunyi. Sesekali, binatang sunyi yang berbeda akan naik dan melawannya, mereka bergiliran untuk memakainya. Saudaraku, dia agak lambat. Fang Yuan melihat He Feng Yang dan tersenyum sambil berkata dengan jelas. He Feng Yang dan Peri Changyu pertama kali saling memandang, melihatnya mengangguk dan mengisyaratkan bahwa dia tidak terluka. Dia menoleh ke Fang Yuan, sekte saya telah setuju untuk mengakui pihak Anda sebagai anak perusahaan sekte kami. Hubungan tidak akan memiliki batasan waktu, dan Anda dapat pergi kapan saja. Pada saat yang sama, kita akan terlibat dalam perdagangan nyali Gu, harganya akan menjadi 1 batu esensi abadi untuk 120 nyali Gu. Ini adalah peringkat 6 Gu abadi, janji. Janji Gu abadi adalah cacing Gu jalur informasi, penggunaannya mirip dengan janji Gunung Gu dan sumpah Laut Gu. Segera, He Feng yang mengaktifkan Gu abadi untuk membuat janji. Ketika giliran Fang Yuan, dia menerima Gu abadi dan memeriksa apakah tidak ada masalah, dia mengonsumsi esensi abadi anggur hijaunya dan berjanji juga. Janji mereka menciptakan bentuk material yang menyerupai gumpalan emas, kedua belah pihak saling bertukar satu sama lain untuk menyimpan salinan masing-masing. Peri Changyu akhirnya menghela nafas lega, sekarang setelah transaksi telah dibuat, dia akhirnya aman. Fang Yuan juga menghembuskan napas lega, situasi yang dia coba selesaikan akhirnya mencapai tahap ini. Bertarung sampai mati dengan Sekte Bangau Abadi jelas tidak mungkin. Sekte Bangau Abadi adalah organisasi besar, jika dia membuat marah mereka, tanah yang diberkati Hu Immortal pasti akan hilang. Dengan keuangan Fang Yuan, dia tidak bisa mempertahankan pertempuran besar melawan lawan tingkat Gu Immortal. Tapi kata-kata He Feng yang dengan cepat menarik perhatiannya, dalam perjalanan pulang, saya disergap oleh 3 Gu Immortal dan hidup saya hampir hilang. Pihak lain jelas ingin menjebakmu, sekte kami sedang menyelidikinya sekarang, aku ingin tahu apakah kekuatanmu telah menyinggung seseorang. Apa? Di benua tengah, sebenarnya ada Gu Immortal yang berani membunuh Gu Immortal dari 10 sekte besar. Fang Yuan tidak menyembunyikan keterkejutannya. Dia ingat dengan jelas bahwa situasi seperti itu hanya akan terjadi beberapa saat setelah perang kacau 5 wilayah dimulai. Pada saat itu, 5 wilayah akan berada dalam kekacauan, manusia akan menghadapi kesulitan hidup dan pertempuran akan terus berhenti. Bahkan otoritas pengadilan surgawi tidak berguna. 10 Gu Immortal sekte besar semuanya menghadapi pembunuhan, ada yang membalas dendam dari 4 wilayah lainnya, tetapi juga satu-satunya pembudidaya benua tengah Gu Immortals yang mencoba memancing untuk mendapatkan keuntungan. Saat situasi menjadi semakin kacau, Fang Yuan bahkan bisa membawa sekelompok Gu Immortals jalur iblis untuk menyerang tanah yang diberkati Hu Immortal di Gunung Tianti, akhirnya membunuh Feng Jin Huang. Tanpa disadari, Fang Yuan memikirkan kekuatan misterius yang berkomplot melawannya secara diam-diam di surga kuning harta karun lebih dari setahun yang lalu. Tetapi dia bahkan tidak tahu apa nama kekuatan ini, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan mengungkapkan informasi seperti itu kepada He Feng Yang. Jadi, dia menggelengkan kepalanya, saya telah berada di tanah yang diberkati Hu Immortal untuk jangka waktu ini, bagaimana saya bisa menyinggung kekuatan lain? Aku tidak berniat menyinggung saudara laki-laki He, Tep memikirkannya, Sekte Bangau Abadi mungkin menarik lebih banyak musuh dariku. Apakah itu kekuatan yang mencoba merencanakan melawan sektemu, tetapi ingin memanfaatkanku sebagai pengalihan alih? He Feng yang tidak mendapatkan informasi yang dia inginkan, dia sedikit kecewa tetapi dia tidak bisa memaksa Fang Yuan. Sekte Bangau Abadi memiliki kekhawatiran mereka sendiri, meskipun Fang Yuan hanyalah zombie abadi, kekuatan di belakangnya memungkinkan kedua belah pihak untuk berbicara dengan istilah yang sama. He Feng Yang dan Peri Changyu tidak tinggal lebih lama lagi, Fang Yuan membuka pintu tanah yang diberkati Hu Immortal dan mengirim mereka keluar. Fang Yuan berdiri di pintu, mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. 9 sekte lainnya yang melihat ini segera menyadari bahwa sesuatu telah terjadi di tanah berkah Hu Immortal. Apa yang terjadi? Mengapa ada zombie abadi? He Feng Yang dan Peri Changyu datang dengan sangat percaya diri, tetapi sekarang ekspresi mereka tidak benar, sepertinya terjadi masalah. Apakah mereka gagal menghapusnya? Itu tidak mungkin, kan? Gu Immortals bingung, mereka menebak secara acak. 10 sekte kuno yang besar bersekongkol, mereka adalah penguasa benua tengah,
selama tahun-tahun terakhir ini tidak dapat dihindari tidak ada kekurangan persaingan tersembunyi di antara mereka sendiri. Kontes tanah yang diberkati Hu Immortal pada awalnya adalah kompetisi terbuka, menggunakan murid dari setiap sekte untuk menentukan pemilik akhirnya, tetapi hasilnya adalah Fang Yuan benar-benar mengambil keuntungan. Sekarang, itu adalah kontes tersembunyi. Mereka tidak bisa mempertanyakan sekte Bangau Abadi di depan umum, yang akan melanggar aturan tak terucapkan. Gu Immortals tidak tahu apa yang terjadi dengan tanah yang diberkati Hu Immortal, mereka ragu-ragu untuk kembali. Fang Yuan menutup pintu, saat Hei Loulan dan Peri Lisan datang untuk mengucapkan selamat kepadanya dengan senyum di wajah mereka. Fang Yuan, kamu telah membuatku memandangmu dalam cahaya yang berbeda. Kali ini, kolaborasi antara kamu dan Sekte Bangau Abadi berhasil tanpa pertempuran apapun, itu benar-benar kemenangan besar. Peri Lisan penuh dengan pujian. Ini adalah jenis kemenangan yang paling disukai Gu Immortals. Tanpa pertempuran apapun, tanpa investasi besar, tetapi hadiahnya luar biasa. Senior tidak sepenuhnya benar. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, bukan saya yang berkolaborasi dengan Sekte Bangau Abadi, itu kita. Lagi pula, untuk menyempurnakan Ersak Gu, kita akan membutuhkan kekuatan Hei Loulan Qi Gu untuk mengumpulkan kekuatan Qi. Adapun keuntungan dari nyali Gu, pihakmu akan mengambil 40%, pihakku akan mengambil 60%. Peri Lisan mendengar ini, dan senyum di wajahnya semakin meningkat. Selama seseorang tidak bodoh, mereka bisa melihat prospek transaksi nyali Gu. Dia mengerti dengan jelas bahwa tindakan Fang Yuan adalah untuk menstabilkan aliansi mereka sepenuhnya, untuk mengikat mereka ke Gunung Danghun itu sendiri. Di masa depan, ketika tanah yang diberkati Hu Immortal diserang, mereka harus datang dan mempertahankannya juga. Tetapi dengan manfaat yang begitu besar, Peri Lisan tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Hei Loulan memandang Fang Yuan dalam-dalam, untuk berpikir bahwa Anda memiliki metode ini, Fang Yuan, mengkonseptualisasikan kantung udara Gu. Untuk menyempurnakan Gu kantung udara peringkat 3, Anda perlu menggunakan Qi Gu kekuatan peringkat 6. Gu ini benar-benar sangat istimewa. Sebagian dari ini pasti karena kebijaksanaan Gu. Setelah mendapatkan kebijaksanaan Gu, Fang Yuan telah mengkonseptualisasikan, untuk melihat apakah ada cara untuk mengekstrak nyali Gu dengan bantuan inspirasi tak terbatas. Keberhasilan kali ini juga karena dia tiba-tiba mendengar dari Bai Yun Seng bahwa Hei Loulan memiliki kekuatan Qi Immortal Gu. Hanya kekuatan kelas abadi yang bisa menyelimuti nyali Gu, memungkinkannya meninggalkan Gunung Danghun tanpa cedera. Fang Yuan mengubah topik pembicaraan, untuk menghasilkan nyali Gu, kita akan membutuhkan jiwa dalam jumlah besar, aku harus merepotkan kalian berdua. Dataran utara adalah tanah pertempuran, perang kacau terjadi sepanjang waktu, dan kelompok binatang buas serta suku pindah terus-menerus. Pasti ada banyak jiwa yang bisa dikumpulkan di sana. Kami akan pergi dan menyelesaikan ini sekarang. Hei Loulan ingin segera bertindak. Setelah dia naik ke abadi, kebutuhannya akan sumber daya menjadi jauh lebih besar, terutama dalam hal batu esensi abadi, dia tidak selalu bisa mengandalkan Peri Lisan. Mengandalkan orang lain bukanlah gaya Hei Loulan. Peri Lisan setuju, benar, Gunung Danghun tidak memiliki persyaratan apapun untuk jenis jiwa. Kita bahkan bisa membelinya dari aliansi zombie dataran utara, itu akan lebih mahal daripada mengumpulkan jiwa itu sendiri, tetapi harganya akan dapat diterima dan kita dapat menghemat banyak masalah. Hehehe. Fang Yuan melambaikan tangan, tolong tunggu sebentar, jangan terlalu cemas sekarang. Sekarang, ikutlah denganku untuk menekan Gu Immortal. Gu Immortal ini ada di dalam tanah yang diberkati Gu Immortal sekarang. Aduh, siapa? Bai Yun Seng bertanya. Ada Gu Immortal lain yang bersembunyi di tanah yang diberkati sekarang. Apakah ini penyergapan oleh Sekte Bangau Abadi, memiliki motif tersembunyi? Hei Loulan dan Peri Lisan saling memandang dengan ekspresi bingung dan terkejut. Bersambung.